Jadi ini jangan dianggap remeh menurut saya, ya, tidak boleh kita anggap sepele, ya, karena mereka sedang bertugas, ya, untuk menertibkan penyakit-penyakit masyarakat yang ada di lingkungan mereka. Justru ada oknum-oknum yang memelihara penyakit masyarakat di tempat itu. Oleh karena itu layak dikutuk sebenarnya, ya, pelaku itu kalau memang dia benar melakukan itu karena sedang diusut. Di sini disebutkan kami juga berharap agar Bahar Kam bisa mengokohkan posisinya sebagai pembina keamanan dalam negeri. Tapi ada satu peristiwa tadi yang sudah disinggung oleh Ketua Komisi 3, apa yang terjadi di Lampung atau Waikanan tersebut. Ini di mana diduga ada keterlibatan anggota TNI, dan hari ini kepolisian dan militer sedang mengusut pelakunya, dan pelakunya juga sudah ditangkap. Dan ini juga bukan peristiwa terakhir, ya. Itu yang yang diperkirakan oleh banyak orang. Mereka sebenarnya ingin bahwa ini peristiwa yang terakhir, ya, tapi mereka pesimis bahwa peristiwa ini bisa menjadi peristiwa yang terakhir. Sebelumnya kita mendengar di Tarakan, ya, ada peristiwa bentrok antara militer atau TNI dengan anggota polisi, ya. Jadi ketika kita bicara soal keamanan dalam negeri, justru kita dipertontonkan di mana dua alat negara, ya, mengalami bentrok, sehingga kemudian masyarakat pun bertanya bagaimana kita bisa mengamankan keamanan di dalam negeri sementara dua alat negara yang seharusnya melindungi masyarakat, yang menjaga masyarakat, tapi mereka terlibat dalam konflik. Apapun alasannya mungkin bisa kita sajikan di ruangan ini. Ya, tapi oleh karena itu memang perlu untuk dievaluasi sebenarnya dalam posisi Bahar Kam sebagai pembina keamanan dalam negeri. Sekali lagi, dalam posisi Bahar Kam sebagai pembina keamanan dalam negeri. Ya, bagaimana kita harapkan ini mudah-mudahan tidak terulang lagi peristiwa ini, ya. Karena sekali lagi itu akan membuat publik bertanya, ya, bagaimana kita bisa menjadi pembina keamanan dalam negeri kalau kemudian kita dipertontonkan, diperlihatkan bahwa ada dua alat negara yang konflik. Jadi bulan Ramadan yang seharusnya menjadi bulan kedamaian, ketenangan, ketertiban justru menjadi suri berdarah di tempat itu. Bagaimana Ibtu Lusianto, kemudian Bribka Petrus Aprianto, ya, dan juga kemudian Bribka Galib Surya Ganta itu harus menegang nyawa, ya, menghadapi mereka itu. Jadi ini jangan dianggap remeh menurut saya, ya, tidak boleh kita anggap sepele, ya, karena mereka sedang bertugas, ya, untuk menertibkan penyakit-penyakit masyarakat yang ada di lingkungan mereka. Justru ada oknum-oknum yang memelihara penyakit masyarakat di tempat itu. Oleh karena itu layak dikutuk sebenarnya, ya, pelaku itu kalau memang dia benar melakukan itu karena sedang diusut. Oleh karena itu sekali lagi dalam konteks posisi Bahar Kam sebagai pembina keamanan dalam negeri, hal seperti ini barangkali harus menjadi pelajaran. Ada upaya yang sungguh-sungguh dari kita untuk memastikan bahwa tidak ada lagi konflik antara TNI, polisi, meskipun barangkali kita bisa sebut oknum dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang melibatkan banyak anggota.